Balski Barbershop Haircut and Shave berlokasi di Desa Rowokembu, RT 9 RW 4, nomor 16, Kecamatan Wonopringgo. Barbershop ini mengusung tema modern and antik. Selain menerima jasa pangkas rambut, juga menerima jasa pangkas kumis, jenggot dengan standar barbershop. Soal harga, jangan dibikin khawatir bro, hehe. Barbershop Balski menerima pelanggan pria, wanita tua, muda dan anak-anak. Guys, supaya kalian gak bingung kalau mau ke Balski, ayo kasih ancer-ancernya ya. Kalian tahu lapangan kompi militer 407 di Wonopringgo kan? Nah, Balski berada tepat di depan lapangan kompi militer 407 timur jalan dari arah utara. Lebih jelasnya kalian bisa tanya-tanya ke Mas Amri di 0877 1175 3737. Kita lanjut ya. Nah, inilah daftar benteng perbatasan dan kota-kota pertahanan Romawi di Afrika Utara. Kami merangkum beberapa kota-kota atau benteng Romawi yang terkenal di Afrika Utara. Dan ini baru sebagian kecil ya guys. Ada banyak kota-kota benteng Romawi di Afrika Utara yang kalau dikupas semua bisa sampai imsak. Aduh. Oke, yang pertama adalah kota Neapolis atau Leptis Magna, kota tempat kelahiran Kaisar Romawi. Kota ini terletak di negara Libya dan dewasa ini merupakan kota terbesar pada masanya di kawasan Afrika Utara tuh. Kota yang awalnya didirikan oleh sekelompok suku Berber pada tahun 1000 sebelum Masehi, kemudian diperluas secara besar-besaran di bawah Kaisar Romawi Septimius Severus. Dan for your information guys, Kaisar Septimius Severus dilahirkan di kota ini. Itu sebabnya sang kaisar sangat mencintai kota ini dan menjadi pelindung utama kota ini. Reruntuhan kota ini berada di Homs, Libya, 130 km timur ibu kota Tripoli. Kota ini adalah salah satu situs Romawi yang paling terpelihara di Mediterania dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1982. Karena letaknya di pesisir pantai, reruntuhan Leptis Magna rentan terhadap kenaikan permukaan laut guys. Nah, di tahun 2022, laporan penilaian ke-6 IPCC memasukkan situs-situs tersebut ke dalam daftar situs budaya Afrika yang akan terancam oleh banjir dan erosi pantai pada akhir abad ini. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum Leptis Magna terancam oleh naiknya permukaan air, kecuali jika dapat dilindungi melalui upaya adaptasi seperti tembok laut guys. Nomor 2, kota Tamugadi atau Timgad, misteri kota Romawi yang hilang di gurun Sahara. Ada satu kota yang lenyap terkubur dan terlupakan selama 1000 tahun setelah mengalami masa keemasan. Dulunya merupakan poster depan militer Afrika Utara yang berkembang pesat. Terletak di benua Afrika, Tamugadi merupakan kota Romawi yang tersembunyi di bawah hamparan pasir Sahara. Didirikan oleh Kaisar Trajan sekitar tahun 100 Masehi, Tamugadi ini juga dikenal sebagai Timgad atau Tamugas. Kota ini terletak di Provinsi Numidia, Afrika Utara. Terkubur pasir gurun ribuan tahun hingga akhirnya ditemukan oleh penjelajah Skotlandia James Bruce pada 12 Desember 1765. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Playfair dan para sejarah Prancis nih, kota ini awalnya bernama Colonia Marciana Trajana Tamurga untuk menghormati saudara perempuan Kaisar Trajan. Di tengah abad ketiga Masehi, populasi kota mencapai puncaknya yakni 15.000 jiwa. Mereka menempati bangunan-bangunan umum yang bagus termasuk perpustakaan yang megah dan total 14 pemandian. Kota di gurun pasir yang indah ya guys. Kota ini tuh merupakan kunci untuk melindungi perbatasan selatan Kekaisaran Romawi. Afrika Utara adalah pusat produksi biji-bijian dan Legion Augustan ketiga Romawi ditempatkan di Tamugadi untuk melindungi biji-bijian dan pengangkutannya ke Roma guys. Namun sayang seribu sayang, krisis umum yang memuncak di perbatasan Kekaisaran Romawi akhirnya berdampak buruk pada Tamugadi. Setelah dijarah oleh kaum Vandal pada abad ke-5, kota ini mulai tenggelam dalam kehancuran. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Tamugadi menikmati kebangkitan singkat sebagai pusat Kristen dan sebuah benteng dibangun di luar kota pada tahun 539.
Namun kota ini ditinggalkan sebelum atau selama invasi Arab pada tahun 700-an guys. Sejak saat itu, Sahara secara bertahap menutupi Tamugadi dan tetap tersembunyi selama 1000 tahun sampai James Bruce dan yang lainnya menemukan kembali kejayaannya yang terpendam. Tamugadi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO di tahun 1982. Nomor 3, Kota Gamalae atau kota benteng Romawi garis terdepan di Gurun Sahara. Ya, Gamalae adalah benteng Romawi dan kamp terkait di pinggiran Gunung Sahara di tempat yang sekarang menjadi bagian Aljazair. Sejarah kota ini cukup tua guys, sebelum kedatangan Romawi di Gamalae sudah terdapat benteng. Pliny the Elder menceritakan bahwa ketika Lucius Cornelius Balbus merayakan kemenangannya atas Garamantes di Sahara pada tahun 19 SM, salah satu penaklukan yang dirayakan dalam parade melalui Roma adalah penaklukan Milgis Gimela yang digambarkan sebagai Oppidum yang berarti pemukiman berbenteng. Bangsa Romawi kemudian menduduki situs tersebut dan menjadikannya salah satu pos terdepan paling selatan, menandai garis batas kekaisaran Romawi. Kota benteng ini memiliki benteng besar Gamalae berbentuk persegi panjang dengan sisi-sisinya menghadap ke arah mata angin, dibangun dengan cara yang umum di sebagian besar Castra Romawi. Panjangnya 150 meter dari utara ke selatan dan 190 meter dari timur ke barat. Sebagian besar dinding pasangan bata tebalnya sekitar 3 meter menggunakan batu dari tambang yang berjarak 14 km. Namun sudut benteng dibulatkan dan diperkuat dengan ketebalan 4,85 meter. Tepat di luar tembok pasangan bata ada tembok tanah atau valum. Di luar benteng, kota ini dikelilingi oleh sebuah valum pada jarak 700 sampai 800 Masehi dari pusat praetorium. Tepat di luar benteng terdapat amfiteater kecil hampir melingkar dengan 3 tingkat tempat duduk dan diameter dalam 12,5 meter. Nomor 4, kota Lambesis atau Mebis, markas besar Legion Romawi di Gurun Sahara. Lambesis atau Lambaisa adalah sebuah situs arkeologi kota Romawi di Aljazair, 27 km barat Timgat. Lambaesis didirikan oleh militer Romawi, tepatnya Legio III Augusta antara tahun 123 sampai 129 Masehi pada masa Kaisar Romawi Hadrian. Lambaesis sebagian besar dihuni oleh orang Berber yang diromanisasi oleh Romawi dan kota ini berfungsi sebagai kota benteng tua atau pangkalan militer Romawi. Bangsa Bizantium menduduki Lambaesis dan sekitarnya sejak abad ke-6. Namun sekitar tahun 683 Masehi, bangsa Arab menaklukkan wilayah tersebut dan menamai sisa-sisa kota tersebut dengan nama Bar el Boluk pada abad ke-10. Sisa-sisa reruntuhan kota Lambaesis antara lain lengkungan kemenangan atau satu untuk Septimius Severus, satu lagi untuk Commodus, kuil saluran air, sisa-sisa amfiteater, pemandian, dan sejumlah besar batu milik rumah-rumah pribadi. So, yuk jaga situs sejarah dan berwisata ke Limes Africanus. Baiklah tuan dan puan sobat Kabin Adventure, itu tadi video jelajah sejarah Rome Edition yang mengupas benteng perbatasan Romawi di benua Afrika. Sekarang Limes Africanus sudah dibuka untuk wisata internasional. So, selain sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, Limes Africanus dan kota-kota Romawi juga memiliki fasilitas wisata yang lengkap. So, jangan lupa perbanyak referensi sebelum kalian beradventure ke Limes Africanus ya guys. Jumpa lagi dan salam kabin, salam rahayu.